Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrawati, saya dari Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana komunikasi dengan orang yang belum dikenal. Ketika kita bertemu dan terlibat dalam suatu percakapan dengan orang yang belum dikenal, maka biasanya banyak pertanyaan yang muncul di kepala kita. Siapa dia? Apa yang dia inginkan? Bagaimana sifatnya? Apa yang dia maksud? Begitu dengan ucapan yang kita keluarkan. Kita tidak memiliki jawaban yang pasti, atau berbagai pertanyaan tersebut kita alami ketidakpastian, dan karenanya kita mencoba mengurangi ketidakpastian itu. Daya tarik dan keinginan berafiliasi pada diri individu yang memiliki hubungan positif dengan orang dengan upaya untuk mengurangi ketidakpastian. Misalnya, ungkapan nonverbal seseorang dapat mengurangi ketidakpastian pada orang lain, dan juga mengurangi ketidakpastian ini dapat meningkatkan ungkapan nonverbal. Tingkat ketidakpastian yang tinggi akan menciptakan jarak. Sebaliknya, ketidakpastian yang rendah justru cenderung bersifat untuk menyatukan. Ketika komunikator menemukan kesamaan dengan lawan bicaranya, maka ketertarikan antara mereka akan meningkat, dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan banyak informasi justru berkurang. Seringkali perilaku orang lain dapat mengurangi ketidakpastian yang kita rasakan, dan kita tidak merasakan kebutuhan untuk mendapatkan informasi tambahan. Percakapan dengan orang yang tidak dikenal akan menghasilkan dua kategori ketidakpastian. Yang pertama, ketidakpastian kognitif. Nah, ketidakpastian kognitif ini yang mengacu pada derajat ketidakpastian yang mengenai tentang kepercayaan atau sikap seseorang. Kemudian yang kedua, ketidakpastian perilaku. Ketidakpastian perilaku ini justru mengacu pada seberapa jauh perilaku yang dapat diperkirakan pada situasi tertentu. Bagaimana berbicara dan berperilaku dengan orang yang belum dikenal. Kemudian kita masuk di pembahasan asumsi teori. Teori pada umumnya dibangun di atas asumsi yang menggambarkan pandang pada para pendirinya. Tidak terkecuali teori mengurangi ketidakpastian ini. Nah, ada beberapa hal untuk teori bagaimana pengurangan ketidakpastian ini. Yang pertama, orang mengungkapkan ketidakpastian dalam komunikasi interpersonal dengan orang yang belum dikenalnya. Yang kedua, ketidakpastian merupakan asumsi yang tidak disukai oleh orang atau yang dapat diminta untuk menentukan stres secara kognitif. Kemudian selanjutnya, ketiga, ketika dua orang tidak saling mengenal bahkan dan terlibat dalam suatu percakapan, maka mereka akan berupaya untuk mengurangi ketidakpastian itu. Kemudian yang selanjutnya, komunikasi interpersonal. Bagaimana ia menyatukan proses tentang perkembangan yang akan terjadi melalui sejumlah tahapan. Kemudian komunikasi interpersonal yang merupakan suatu alat utama untuk ketidakpastian. Kemudian jumlah sifat informasi yang dimiliki seseorang bisa berubah sepanjang waktu. Selanjutnya dan yang terakhir, perilaku orang dapat diperkirakan sebagaimana hukumnya.
Kemudian kita masuk di strategi mengurangi ketidakpastian. Ada 3 strategi bagaimana cara mengurangi ketidakpastian. Yang pertama, strategi pasif. Strategi pasif ini yaitu bagaimana seseorang akan melakukan pengamatan atau melihat seseorang itu secara diam-diam. Dia akan melihat seseorang itu secara diam-diam dan terus mengamatinya. Menurut Berger, strategi ini bisa dibagi 2 bentuk kegiatan dalam pencarian suatu informasi. Yang pertama, pencarian reactive atau searching, dan yang kedua yakni strategi aktif. Nah, bagaimana dia mencari seseorang itu? Seperti dia akan mencari informasi seseorang itu dengan orang-orang dekatnya, dan itu disebut dengan strategi aktif. Dan yang terakhir atau yang ketiga, strategi interaktif. Nah, strategi interaktif ini yaitu bagaimana dia akan berbicara mengenai tentang dirinya, tapi dia berbicara kepada seseorang itu, akan tetapi dia ingin meminta respon yang ada pada dirinya. Mungkin itu saja dari materi yang saya bawakan mengenai komunikasi kepada orang yang belum dikenal. Sekian dari saya. Kalau masih banyak kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.